udah besar tadi hitungan persennya, maka mempunyai kekuatan. Kalau bahasa anggaran mempunyai dana yang besar, meskipun dia tidak terselenggarakan dengan apik, tapi ada pertanggungjawaban, itu yang membuat menjadi tetap pergerakan ada. Tuh, Mas Ustaz, silakan. Ada nggak Ibnu Said tahu? Yang saya tahu Ustaz mengenai struggle ya Ustaz, kayak kendala mereka kenapa tidak berkembang secara pesat gitu. Dimana seperti yang pada biasanya kayak kemarin tanggal 1 sampai 4 MTQ di banyak dari kecamatan atau kabupaten yang tidak mengambil putra daerah. Nah, seperti tidak melaksanakan MTQ di tingkat kecamatan atau kelurahan, langsung mencabut dari sana dan sini untuk langsung dibawa ke kabupaten. Jadi yang saya ingin teliti, kenapa itu semua bisa terjadi dan apa kendala yang sebenarnya terjadi. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi.andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam giat. Ibnu Syahid, Ustaz mau tahu, banyak sekali lembaga yang berhubungan dengan Quran yang ada di Sumatera Utara ini, terutama di kabupaten gitu. Mengapa kamu tertarik dengan LPTQ-nya? Kok nggak tertarik langsung ke MTQ-nya? Yang kedua, sekarang LPTQ yang mana? Mungkin ada alasan Ibnu Said, padahal LPTQ itu ada dari bawah ke atas, ya kan? Ini harus kita center semuanya. Coba jelaskan kamu Ustaz. Yang pertama, kenapa kamu tertarik membahas itu? Yang kedua, mengapa kamu langsung mengambil kabupaten? Kok nggak ke lurahan dulu, baru kecamatan? Tapi kayaknya 10 kabupaten itu terlalu luas. Ya, ini biasanya kalau udah kabupaten ini banyak duit. Karena ini nanti mengarahnya adalah penelitian kualitatif per research, lapangan. Dia butuh dana. Ustaz nggak tahu berapa luas kabupaten, nanti kamu jawab semua itu. Silakan. Baik Ustaz, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz, izinkan saya menjawab. Apa yang menjadi faktor kenapa saya memilih judul ini untuk dijadikan penelitian skripsi saya? Yang pertama, peran Lembaga Pengembangan Tilawatul Quran LPTQ Kabupaten Simalungun. LPTQ yang ada di Kabupaten Simalungun adalah lembaga, bisa dibilang lembaga terbesar untuk dalam Al-Quran gitu. Nah, kemudian Kabupaten Simalungun, domisili saya sendiri sebagai peneliti. Kenapa di sini saya memilih Kabupaten Simalungun? Karena sampai saat ini LPTQ Kabupaten Simalungun itu bisa dibilang belum berkembang secara baik, Ustaz. Oh, berarti masih kecil lah skup. Iya, Ustaz. Dan pergerakannya pun masih gerak semut-semut lah ya. Iya. Bukan gerakan gajah ya. Lanjut. Di mana contohnya dari segi pelatihan, sumber daya manusia, kemudian dari segi struktur kepengurusan masih sangat bisa dibilang berantakan. Maka dari itu, bahwa seperti LPTQ ini sangat berpengaruh kepada saya, karena saya hobi seperti tilawah Quran, seperti syarhil, tahmil, kemudian tahfiz Quran. Maka dari itu saya tertarik untuk meneliti judul ini di Kabupaten Simalungun. Karena kamu. Karena kamu. Kenapa? Karena kamu. Kok bukan karena lingkungan sekitarnya? Ya, setahu Ustaz, Simalungun itu adalah yang mayoritasnya non muslim atau muslim? Kabupaten Simalungun 5 seperti yang itu sudah dulu, ada di itu diangkat. Itu masuk Ustaz. Ya. Silakan. Seperti yang sudah tertera di latar belakang masalah, Kabupaten Simalungun 56,77% itu umat muslim dan sisanya umat Islam. Ya, umat Islam. Umat Islam ya teman-teman YouTube, bukan umat muslim.
umat Islam. Kemudian 33,22% penduduk itu menganut agama lain. Maka dari itu, di sini saya jelaskan peran lembaga dalam membumikan Al-Quran. Membumikan di sini dalam arti mensyiarkan. Nah, maka dari itu, bagaimana peranan dari lembaga pengembangan tilawatil Quran itu dalam membumikan Al-Quran kepada masyarakat, yang dimana masyarakat Kabupaten Simalungun itu bisa dibilang seperti banyak orang tahu bahwa Kabupaten Simalungun ini banyak masyarakat yang non-muslim gitu. Makanya saya tadi kaget kok 57%. Tapi itu menarik. Yang lebih tertarik lagi, Ibnu Said akan menggerogoti apa sebab musabab ini tidak berkembang pesat. Yes, apa ada memang di situ hadangan, tantangan, ini yang dikembalikan. Baik, Ustaz sudah paham itu. Sekarang gini, secara prodi kamu ilmu Al-Quran tafsir, mengapa kamu tidak mengambil perpustakaan tapi kamu mengambil lapangan? Mengapa saya tidak mengambil perpustakaan? Karena LPTQ ini juga salah satu mata kuliah di semester 4, Ustaz. Oke, udah paham Ustaz. Ya. Kamu Kori ya? Cuman bisa sedikit aja, Ustaz. Oke, baik. Kita lanjutkan berikutnya. Tapi Ustaz harus mau tahu juga nanti ya. Kamu harus paparkan nanti di sini atau batasan istilah ini mulai tahun berapa? Ya, ini mulai tahun berapa? Jadi artinya ada ruangan juga ke depan 2-3 tahun akan datang, adik-adikmu nanti bisa untuk melanjutkan perkembangan. Ini kalau tidak dilakukan penelitian rutin 2 atau 5 tahun ke depan nggak akan pernah. Jadi bisa nanti kamu bila punya adik kelas atau di situ juga sarankan untuk lihat bagaimana perkembangan. Ya, kenapa? Kalau tidak, skup kabupaten ini bagikan skup kelurahan. Maaf. Yang menariknya adalah Ustaz mau tahu nanti apa penyebab hadangan itu. Ada nggak gambaran kamu, walaupun belum maksimal karena kamu belum terjun dalam upaya untuk mewujudkan penelitian, apa yang kamu dapat penyebabnya, kenapa sampai seukuran kabupaten tidak terjadi pergerakan dalam lembaga pengembangan tilawatil Quran. Padahal itu kalau kajian-kajian anggaran luar biasa loh. Hanya Ustaz juga ada itu. Begini Ustaz, kenapa langsung ke kabupaten gitu Ustaz? Karena sebagaimana enggak, itu udah Ustaz udah tahu penyebab terjadinya itu kok jadi geraknya kecil itu kenapa gitu loh. Ada apa hadangannya, tantangannya, rintangannya, atau jangan-jangan memang ada perjanjian kalian boleh besar, kegiatan nggak boleh besar. Karena setahu kita ini adalah dulu ya kan, Simalungun itu dulu mayoritasnya apa? Nah itu makanya Ustaz mau tahu itu. Logikanya, matematikanya 57% mempunyai kekuatan. Jangan-jangan ada tradisi lain. Kan matematika gitu. Udah besar tadi hitungan prosennya, maka mempunyai kekuatan. Kalau bahasa anggaran mempunyai dana yang besar. Meskipun dia tidak terselenggarakan dengan apik, tapi ada pertanggungjawaban, itu yang membuat menjadi tetap pergerakan ada. Itu maksud Ustaz. Silakan. Ada nggak Ibnu Said tahu? Yang saya tahu Ustaz mengenai struggle ya Ustaz, kayak kendala mereka kenapa tidak berkembang secara pesat gitu. Dimana seperti yang pada biasanya kayak kemarin itu tanggal 1 sampai 4 MTQ di Simalungun, Kabupaten Simalungun. Nah, banyak dari kecamatan atau kabupaten yang tidak mengambil daerah. Nah, seperti tidak melaksanakan MTQ di tingkat kecamatan atau kelurahan, langsung mencabut dari sana dan sini untuk langsung dibawa ke kabupaten. Jadi yang saya ingin teliti, kenapa itu semua bisa terjadi dan apa kendala yang sebenarnya terjadi.
Bisik-bisik tetangga, bisik-bisik tetangga, bisik-bisik yang terdengar di kawasan Simalungun, penyebabnya mungkin kalau dilakukan kegiatan, awas, kami akan bocorkan ban. Kalau dilakukan kegiatan, kami akan begal. Itu masuk Ustaz. Ini kan nanti arahnya kepada perang. Untuk menikung kepada kajian tersebut harus melewati tekongan hadangan. Apa yang menyebabkan peran ini terhenti, terlambatkan? Ada apa? Yang kedua, anggaran pasti datang seluruh kabupaten. Nggak dilaporkan laporan penganggarannya, pengalokasiannya, bahaya itu bupati. Ada apa? Yang ketiga, jangan-jangan laporan selama ini lengkap, kegiatan mana gitu loh. Masih mau melanjutkan penelitian? Masih. Rencana? Masih. Iya. Yes. Itu 3 hal yang Ustaz kembangkan tadi. Banyak itu, dan ini berkaitan dengan pemerintahan. Ini suatu kajian yang menarik ini. Tapi kamu harus berani. Apalagi tadi Ibnu Said mengatakan seperti itu. Gitu ya? Nggak ada yang kamu ketahui lain? Belum sampai ke situ, Ustaz. Harus sampai situ sebenarnya. Jangan cepat-cepat mengatakan asal bersisi ikan, asal cewek dinikahi, asal cowok mau dijadikan calon suami. Makanya kriteria itu dikasih Rasulullah. Kalau untuk laki-laki itu 2, ya, berilmu dan beriman. Kalau untuk perempuan itu 4, cantiknya, kayanya, nasabnya, ya, baru agamanya. Tapi agama nanti menjadi besar. Baik, untuk teknik saya lihat sebentar. 1, semua dari zaman bahula orang udah tahu Al-Quran itu apa, nggak efektif. Tahu usah bahasa Al-Qurannya. Kalau secara definisi tahu saja lagi dibahas. Tapi secara implementasi peranan Quran itu untuk apa dalam kemasyarakatan sosial, terutama kabupaten. Kita bisa reka-reka lah berapa masyarakat di situ. Jadi bagaimana masuk Ustadz? Pertama ditampilkan adalah Quran itu bertujuan sebagai apa? Kabupaten. Langsung to the point kepada kemaslahatan dan kemanfaatannya. Dan mempelajari hukumnya fardu kifayah, nggak usah lagi dibahas. Fokus, adik-adik sekalian, fokus kepada apa yang mau diteliti. Contoh, teman-teman YouTube sekalian, ketika berbicara tentang hal ini latar belakang masalah yang membuat kita kemana-mana kajian kupasan, hingga rencana itu, proposal itu susah untuk diterima, adalah bila kita masih mengatakan seakan-akan mereka tak tahu semua. Quran dah tahu, udah berapa tahun, 1444 Hijriah. Quran dah tahu orang, hukumnya dah tahu orang. Tapi yang kita mau kupas apa? Lembaga pengembangan tilawatul Quran. Maka dibahas tilawah itu apa? Quran itu apa? Tilawah Quran itu yang dihubungkan bahwa untuk menghidupkan syiar Al-Quran. Dengan tilawah tadi dilihat orang dengan lagunya yang indah, yang melakukan tadi pun dengan akhlak karimah, maka terjadilah sosialisasi yang sejahtera di antara satu qori dengan qori yang lainnya. Dan ini dibangun oleh sebuah lembaga yang disebut dengan LPTQ agar berkiprah semua yang ada muslim di kabupaten dan di kota untuk andil merayakan ini dengan mengatakan Quran itu adalah nuansa kemuliaan perilaku yang harus dimiliki oleh setiap umatnya. Maka dikatakan Siti Aisyah, Al-Quran Nabi Muhammad itu Quran berjalan, paham? Inilah kenapa disebut dengan nama. Nah, bagaimana Kabupaten Simalungun? Nanti paparkan lembaga dan sebagai paham. Ini masuk Ustadz, jangan yang dibahas yang lain-lain. Buat adik-adik yang lain begitu juga. Fokus aja to the point. Sehingga akhirnya cuma 3 halaman maksimal, langsung gak masuk. Sudah setelkan definisi dibahaskan, Ustaz belum sempat baca ini. Ya, secara definisi, maka masukkan dulu idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wansitu la'allakum
turhamun, maka didengarkanlah, dibacakan Quran itu. Siapa yang mengadakan biar Quran dibacakan? Siapa lagi kalau bukan lembaga pengembangan tilawatil Quran. Untuk apa? Untuk didengarkan. Untuk dengarkan niat bagaimana? Biar dapat dicerahkan dalam kehidupan seharian, agar mendapatkan apa? Rahmat Allah. La'allakum turhamun. Berarti semua kembali kepada laku seseorang. Nah, disinilah akhirnya nanti baru digambarkan dan dicari definisi apa itu LPTQ, apa itu tilawah, apa itu Quran, apa itu lembaga, apa itu LPTQ. Maka ini dibahaskan. Itu yang diangkat pertama. Tapi nggak usah banyak-banyak karena nanti itu muatannya dikungkapkan di bab 2, landasan teori. Yang kedua, baru masuk nanti di dalam masalahnya apa itu yang tadi saya bilang. Ukuran kabupaten loh. Ukuran kabupaten terhenti. Yang jadi pertanyaan, anggaran itu mana selama ini laporannya? Laporannya rapi. Gitu. Ya, untuk adik-adik sekalian lihat lagi nanti di channel Ustadz. Bagaimana membuat latar belakang masalah. Udah dibuat kasusnya, contohnya nanti ambillah di koran-koran situ. Yang berhubungan Tribun misalnya membahas bagaimana ketika MTQ. Masuk masalah yang lain, gagal terus tak pernah menang. Yang ketiga, Pak Herman misalnya jago kori dipesan, dibuat KTP. Ini yang masuk Ustadz. Apakah itu masuk dalam pergerakan? Ini masuk masalah. Tapi tunggu dimasukkan. Ini yang terjadi di antara terhambatnya pergerakan pengembangan lembaga tilawatil Quran adalah itu. Sewa orang. Sampai kapan orang lain aja kayak buat orang dalam tahu udah miskin, tak bisa baca Quran. Nanti bilang sombong Ustaz. Maunya bisa baca Quran walaupun dia nggak punya dunia tapi dia punya akhirat. Dah ya, baru masuk. Oleh karena itu sesuai pernyataan di atas, maka terpanggillah saya untuk meneliti peran pengembangan lembaga tilawatil Quran di kabupaten. Selesai, baru B, rumusan masalah. Awali dulu apa saja programnya, baru bagaimana perannya. Dan kebalik. Kalian kalau dikasih ujian tadi langsung bagaimana? Kayak mana? Pecah kepala kalian. Apa itu cinta? Bagaimana memperoleh cinta? Kan gitu. Bagaimana cinta itu? Apa itu cinta? Udah pusing palawak, bantai muda, rusak akal tadi. Putus. Awali dulu apa saja programnya. Ya, yang kedua baru bagaimana perannya sekarang. Ini ya. Jadi berarti objek yang diteliti adalah lembaganya. Ya, lembaganya dan struktur keorganisasian dan pengurusnya. Baik, Ustadz katakan ini menarik. Ya, tapi ada nanti banyak hal yang harus kamu perbaiki. Itu saja. Jadi hal-hal yang kamu bilang tadi jangan lagi terucap adik-adik sekalian belum saya telusuri. Jangan. Itu sebenarnya bahasa yang sangat tabu sekali. Kita mau meneliti sesuatu rencana tapi kita tak kenal dia. Bagaimana kita dikatakan loving without knowing, ya, without daring. Bagaimana kita mau daring without knowing, not knowing that dia not love. Lal ma'rifah lal marhamah, lal marhamah lal mahabbah. Kan diawali dulu kalau menuju cinta itu adalah dengan menyayanginya. Sayang itu kenapa muncul? Karena mengenal. Gimana kita kalau nggak kenal? Paham? Paham Ustaz. Ya, itu bukan hanya Ibnu Said saja. Cukup, Ustaz rasa ini menarik dan ini harus diteliti. Yes. Kenapa? Ada syiar dakwahnya di sini. Jangan sampai nanti hanya sekedar sejarah. Di tahun 2023, 57%. Tengok di YouTube bagaimana di Eropa dan Barat sampai terhenti tadi yang betatuan perempuan mendengar kalam Allah dibacakan di masjid. Ajan, apalagi Quran. Bisa dipahami? Bisa. Ini yang harus dikembangkan.
Mas. Baik, terima kasih Pak Herman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam giat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.